Oke, selamat pagi, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak di materi kedua kita, transformasi geometri tentang translasi. Nah, di pertemuan kali ini Bapak sedikit berikan gambar di slide pertama tentang mobil yang sedang berjalan. Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya ya. Nah, di kompetensi dasar dan indikator pencapaian, Bapak berharap kamu bisa menjelaskan koordinat bayangan hasil pergeseran atau translasi pada koordinat kartesius. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang. Berikutnya adalah menggambarkan dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi pada koordinat kartesius. Yang keempat, menggambarkan dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi berulang. Yang kelima, memecahkan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi. Dan yang terakhir, keenam, menemukan transformasi dalam masalah nyata. Oke, apakah kamu pernah bermain permainan ini ketika kecil? Itu ada seorang anak kecil yang bermain perosotan dan terjatuh. Itu contoh translasi salah satunya di dunia anak-anak ya, bermain perosotan. Kita berlanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini Bapak berikan gambar ini. Animasi, ada cicak, kemudian diganggu kucing, ekornya putus. Nah, ini dalam pelajaran biologi sudah kamu pelajari ya. Namanya coba kamu cari, karena kita sekarang fokusnya di translasi, yaitu pergerakan cicak dari bawah ke atas. Nah, apa yang terjadi pada perosotan dan cicak pada gambar di samping? Nah, itulah yang disebut dengan translasi. Sebelum kita membahas apa itu translasi, Bapak harap kamu bisa menyebutkan contoh-contoh translasi di kehidupan sehari-hari, minimal 5 contoh yang akan kamu tuangkan atau tuliskan di dalam LKPD yang akan Bapak berikan setelah video pembelajaran ini. Jadi, kamu berikan 5 contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk lagi ke dalam materi ya. Translasi. Translasi itu apa? Translasi itu adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Jadi, titik awal akan menuju ke titik akhir. Nah, seperti itu kira-kira untuk translasi atau pergeseran. Untuk biar lebih jelas, kita akan masuk ke contoh soal ya. Nah, Bapak misalnya kita punya persoalan begini, bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah titik? Misal Bapak punya titik A itu di titik 4,-2 akan mendapat translasi atau pergeseran sejauh 2,5. Nah, bagaimana langkah pengerjaannya? Yang kita perhatikan adalah yang atasnya dulu, yang 2. Nah, 2 ini maka pergerakannya akan ke kanan sebanyak 2. Nah, 1, 2. Maka titiknya akan bergerak dulu ke sini. Nah, ini 2. Selanjutnya, kita perhatikan yang bawah, 5. Oke. Dia akan bergerak ke atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik akhirnya akan ada di sini. Nah, seperti ini animasinya. Nah, maka ini adalah bayangan dari titik 4,-2. Setelah ditranslasikan sejauh 2,5, dia akan berada di koordinat 6,3. Oke, kita masuk coba ya. Bapak punya titik A ada di 7,2, kemudian ditranslasikan sejauh -3,-4, maka tentukan bayangannya. Nah, seperti yang tadi ya, kalau contoh pertama semuanya positif, sekarang contoh yang kedua semuanya negatif. Coba kita perhatikan seperti apa arah pergerakannya. Seperti biasa ya tadi ya, kita perhatikan dulu yang atas, -3. -3 artinya 3 ke kiri. 1, 2, 3. Nah, maka dia titiknya ada di sini. Oke, itu baru bagian yang atas. Lalu bagian yang bawah -4. Nah, dia berarti akan bergerak ke bawah sebanyak 4 kali. 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Maka titiknya akan berada di sini. Oke, nah jadi ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir setelah mengalami translasi -3, -4. Oke. Nah, seperti ini ya.
Translasi adalah titik A, titik A di mana ada X, Y. Dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, sedemikian diperoleh titik A aksen, di mana absisnya X tambah A dan ordinatnya Y tambah B. Secara notasi akan dilambangkan seperti ini. Nah, ini nanti cara pengerjaannya, misalnya di dalam contoh soal. A, X. A itu X, Y ditranslasikan sejauh A, B. Maka bayangannya ada di X tambah A dan Y tambah B. Oke, dari dua gambar yang di awal, Bapak berharap kamu juga bisa menyimpulkan aturan dari translasi itu seperti apa. Tadi ada yang positif, ada yang negatif. Maka aturannya atau pergerakannya akan seperti apa. Coba kamu tuangkan jawaban kamu di dalam LKPD yang sudah disediakan. Oke, yang terakhir, nah kalau tadi kita akan memindahkan sebuah titik, sekarang kita akan menggeser atau memindahkan sebuah bidang datar. Kita ambil contoh, misalnya Bapak punya ini bidang datarnya, persegi ya. Kemudian ada, Bapak punya 3 translasi, ini nanti translasi pertama, selesai, kita coba translasi yang kedua, nanti kita coba translasi yang ketiga. 7,0, maka 7,0 dia akan bergerak 7 itu tadi gimana tadi? Nah, bergeraknya ke kanan sebanyak 7 dan 0. 0 itu artinya tidak bergerak ke bawah. Tadi yang ini adalah yang Y-nya ya, berarti tidak bergerak kemana-mana, tetap di situ. Oke, 7,0 seperti ini pergerakannya. Nah, jadi dia dari awal di sini berpindah, bendanya menjadi ada di sini. Oke, kita coba translasi yang berikutnya. Translasi 0, -5. Nah, 0 berarti X-nya tidak akan berubah ya, nilai X-nya yang berubah adalah nilai Y-nya, -5, maka dia akan bergeser ke mana ini? Ke bawah, sebanyak 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pergeseran atau translasi pada bidang datar. Seperti ini ya, kamu bisa cermati tadi titik-titik sudutnya ada di koordinat berapa, kemudian titik akhirnya mereka juga pasti akan berubah. Oke, yang terakhir kita coba translasi sejauh 7,-5, artinya berarti 7 dia akan bergerak ke kanan sebanyak 7 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada di sini ya. Oke, seperti ini, dia akan bergeser ke kanan sebanyak 7 kotak di sini. Kemudian bergeser ke bawah sebanyak 5 kotak. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi ketika titik awalnya di sini, nah titik akhirnya ada di sini. Ini benda awal dan ini benda akhirnya setelah mengalami translasi 7,-5 ada di sini. Oke, demikian pembelajaran yang bisa Bapak berikan untuk pertemuan kedua tentang translasi. Semoga bisa menjadi referensi kamu dalam mengerjakan setiap soal yang akan Bapak berikan dalam LKPD. Jika ada pertanyaan, kamu bisa langsung saja berdiskusi di forum chat ataupun melalui WA, itu untuk menjadi referensi kamu dalam mengerjakan soal, ataupun kamu bisa memutar video ini berulang-ulang sehingga kamu memperoleh pemahaman yang lebih jelas lagi untuk memandu kamu dalam mengerjakan soal. Oke, seperti biasa Bapak berikan gambar ini. Matematika memberikan kamu harapan bahwa setiap permasalahan pasti punya solusi. Ya, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya di dalam pembelajaran kali ini. Salam matematika, nggak ngulik, nggak asik. Sampai jumpa.